Eh, selamat selamat sore Bang Kopi Joni. Kami ini adalah keluarga korban kekerasan anak di Sulawesi Tenggara. Yang mana Bang Kopi Joni, saat ini kami ini terkendala di dalam hukum pelaporan anak kami, di mana kasus anak kami ini mengalami hambatan di Polda Sulawesi Tenggara, yang mana bahwa ada ketidakcocokan antara berita acara dari saya sebagai pelapor, kemudian saksi adalah neneknya dan guru, kemudian anak kami adalah Richard. Selama kami menjalani kasus di Polda ini, kami merasa ada ketidakadilan yang kami rasa. Jadi anak kami ini, Richard, mengalami tindak kekerasan, di mana waktu tanggal 9 Maret kejadiannya di SD swasta Pelangi, Kota Kendari. Anak kami ini mengalami bengkak pada pipi sebelah kirinya, yang saat pulang dikonfirmasi opanya, kenapa dikatakan, kenapa pipi cucumu ini nenek bengkak pada pipi kirinya. Kemudian anak ini mengaku bahwa dia katanya ditampar pipinya kiri kanan. Jadi setelah itu kami melapor pun sampai saat ini tersangka itu tidak mengakui dan tidak juga ditahan. Jadi ada bagi kami ke keluarga itu adalah suatu ancaman yang ditujukan kepada anak kami dengan saya sebagai kepala keluarga untuk ditembak. Jadi kami hidup ini dalam ancaman. Jadi saat berproses ini kami tidak mempunyai apa-apa yang bisa kami pakai. Hanya kami mohon kepada Kopi Joni kiranya dapat mengawal kasus kami ini di Polda Sulawesi Tenggara. Bahkan sampai saat ini kami ini dituntut balik. Jadi dituntut balik dengan Undang-Undang ITE karena mencemarkan nama baik. Padahal anak kami ini setelah kasus penamparan, jadi tindak kekerasan pada anak kami mengalami gangguan psikis, di mana mengigau pada hari Senin malam setelah mengalami kekerasan, mengigau bahwa dia tidak mau ditembak bapaknya dan mamanya. Itu berpengaruh sampai besok dia muntah-muntah. Setelah itu muntah-muntah hari Selasa mulai jam 4 sore sampai malam itu sudah sekitar 12 kali. Kemudian pagi-pagi lagi ada muntah-muntah 3 kali, sehingga kami melihat anak kami ini sudah loyo sekali, sehingga kami melarikan ke rumah sakit Ismoyo Angkatan Darat. Namun karena rumah sakit ini penuh, kami melarikan ke rumah sakit Bayangkara. Dan dari rumah sakit Bayangkara juga penuh, kami ke rumah sakit Basrama Sulawesi Tenggara. Jadi Bang Kopi Joni, kami ini merasa dari sejak pelaporan kami, visumnya pun kami tidak lihat, dan saya saksikan sendiri pipi. Jadi pipi kirinya waktu hari kedua masih bengkak. Namun kami kurang tahu, menurut penyidik katanya tidak ada kelainan pada visumnya. Kemudian ada pihak penyidik yang mengatakan bahwa, Pak, tidak benar bahwa anak kami itu ada tindak kekerasan yang didapatkan di sekolah, di dalam kelas khususnya. Namun setelah kami konfirmasi kembali ke guru yang bersangkutan dan guru mau direkam kembali, guru menyatakan bahwa tidak, memang anak ini mengalami dijewer telinganya. Maaf saya ralat, anak ini katanya
dipegang telinganya sampai entah bagaimana anak-anak saya ini meronta. Kemudian ada juga mengatakan pipinya, namun guru hanya mengatakan pipinya memang tidak berani mengatakan bahwa ditampar tapi perlakuan seperti menampar itu ada. Tapi menurut guru ini sebatas mungkin 3 jari, seperti servis bola voli. Sehingga dirawatlah anak kami ini, ya, karena juga ada dibilang mau ditembak. Jadi setelah muntah-muntah itu anak kami, ya, kami foto sendiri karena rumah sakit tidak fotonya lagi error atau lagi diperbaiki. Kami foto sendiri, Bang Joni. Jadi ini kami bayar sendiri, Bang Joni. Cukup mahal CT scan-nya. Jadi ini Bang Joni kopi, ini CT scan-nya, ya. Di sini ada dokter yang menjelaskan, dokter THT menyatakan bahwa sisi-sisinya ini ada perbandingan warnanya, ada yang gelap sekali, ada yang abu-abu. Yang gelap sekali ini dicurigai cairan, sehingga yang mempengaruhi kepalanya. Jadi dibilang pusing, vertigo, muntah-muntah. Di rumah sakit setiap hari masih muntah 1-2 kali. Dan sampai saat ini sang pelaku yang berinisial YS, pensiunan polisi AKBP, tidak pernah beserta keluarganya datang untuk mengakui perbuatannya kepada kami dan datang untuk, ya, sebagai pelaku. Malah kami dilaporkan balik dengan undang-undang ITE. Padahal di sini jelas kami bahwa kamilah korban. Jadi sehingga setelah konsultasi foto ini, Bang Kopi Joni, jadi kami mendapatkan obat lagi, ada 2 obatnya ini, yaitu obat-obat anti perdarahan. Anti perdarahan ini 2 kali, yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi diminum, ini masih ada kulitnya, kami simpan. Jadi masih simpan sebagai alat bukti bahwa memang kekerasan pada anak kami ada, dan pengancaman yang mau ditembak itu sungguh menyakitkan. Jadi kami harap Bang Kopi Joni untuk dapat mengawal kasus anak kami dan kami sekeluarga, karena kami takut juga mau ditembak betul, sehingga kami tidak punya daya. Untuk itulah kami datang mengadu kepada Bang Kopi Joni, kiranya dapat mengawal kasus kami ini sampai di Polda Sultra ini, bahkan sampai di Kapolri dan Mabes, bahwa perilaku kekerasan itu tidak boleh di Indonesia, dan bahwa undang-undang itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Undang-undang itu melindungi seluruh warga Indonesia, termasuk kami orang yang tidak punya. Mungkin demikian saja Bang Kopi Joni. Kami harap bantuannya, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Kami berharap doa juga untuk anak kami, agar anak kami dapat sembuh total pada kepalanya dan tidak mengingat lagi peristiwa ini. Terima kasih.